Pernah bayangin nggak? Barang-barang di rumah kamu kayak kulkas, AC, lampu, sampai panci bisa saling ngobrol lewat internet. Bukan film fiksi, ini nyata. Dan namanya adalah Internet of Things atau biasa disingkat IoT. Di video ini kita akan bahas apa itu IoT, gimana cara kerjanya, dan kenapa teknologi ini diam-diam udah masuk ke kehidupan kita sehari-hari. Internet of Things adalah konsep di mana berbagai perangkat fisik, mulai dari alat rumah tangga, kendaraan, hingga perangkat medis, dapat terhubung ke internet dan saling bertukar data. Dengan IoT, benda-benda yang sebelumnya tidak memiliki kemampuan digital, kini bisa mengumpulkan, mengirim, bahkan menganalisis data. Semuanya berjalan otomatis, bahkan tanpa kamu sadari. Contoh paling umum adalah smartwatch yang kamu pakai. Alat ini bisa mencatat detak jantung, jumlah langkah, hingga kualitas tidurmu, dan langsung mengirim data itu ke smartphone, atau bahkan ke dokter. Di rumah, lampu pintar bisa menyala otomatis saat kamu masuk ruangan. AC bisa mati sendiri ketika kamu pergi, dan kulkas pintar bisa mengingatkan kamu kalau stok makanan hampir habis. Semua itu adalah bagian dari jaringan Internet of Things. IoT juga digunakan di mobil modern. Sekarang, kendaraan bisa memberitahu kamu kalau tekanan ban rendah atau kapan waktunya servis. Bahkan beberapa mobil sudah bisa berkomunikasi dengan sistem lalu lintas untuk menghindari kemacetan. Lalu, di kota-kota besar, IoT dipakai untuk menciptakan kota pintar. Tempat sampah yang memberikan sinyal saat penuh, lampu jalan yang hanya menyala saat ada orang lewat, semuanya dikendalikan secara efisien lewat jaringan pintar. Lalu, bagaimana sebenarnya cara kerja IoT? Ada 3 bagian utama. Pertama, sensor atau perangkat itu sendiri. Sensor ini bertugas mengumpulkan data dari lingkungan, seperti suhu, gerakan, atau detak jantung. Yang kedua, konektivitas. Data dari sensor dikirim lewat jaringan, bisa melalui Wi-Fi, Bluetooth, atau jaringan seluler. Dan yang ketiga, cloud dan analitik. Data itu dikirim ke server atau cloud untuk dianalisis, dan hasilnya bisa kamu lihat lewat aplikasi di smartphone. Contohnya, kamu punya sensor suhu di rumah. Data suhu akan dikirim ke cloud, dianalisis, dan kamu bisa lihat info suhu itu langsung dari HP. Bahkan bisa kamu atur supaya AC menyala otomatis kalau suhu naik. Manfaat IoT itu sangat banyak. Yang pertama, bisa menghemat energi dan waktu, karena semuanya bisa diatur otomatis. Kamu nggak perlu repot bolak-balik nyalain atau matiin alat. Yang kedua, di bidang kesehatan, dokter bisa pantau kondisi pasien dari jauh. Yang ketiga, di industri, mesin bisa melaporkan kerusakan sebelum benar-benar rusak. Dan yang keempat, dari sisi keamanan, kamera pintar bisa langsung memberi notifikasi ke ponsel kamu saat ada gerakan mencurigakan. Tapi, tentu saja, teknologi ini punya tantangan. Yang paling besar adalah keamanan data. Karena semua terhubung ke internet, maka semakin besar juga resiko peretasan dan pencurian data pribadi. Lalu ada kompatibilitas. Tidak semua perangkat bisa saling terhubung, terutama jika dibuat oleh produsen yang berbeda. Dan yang terakhir, ketergantungan teknologi. Semakin kita bergantung pada alat otomatis, semakin besar juga dampaknya kalau sistem itu gagal. Kesimpulannya, Internet of Things adalah teknologi yang sedang diam-diam mengubah cara hidup kita. Barang-barang biasa kini menjadi lebih cerdas, saling terhubung, dan bekerja otomatis. Masa depan di mana semuanya bisa saling berbicara, bukan lagi fiksi, tapi sedang terjadi sekarang. Kalau kamu suka penjelasan kayak gini, yuk klik like and subscribe. Kita bakal bahas teknologi rumit dengan cara yang santai.